Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang internet, intranet, dan ekstranet. Yang pertama ada definisi internet. Internet yang berasal dari kata intern, connection, networking, yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Internet juga merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi atau telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Kemudian ada fasilitas internet. Fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan internet diantaranya ada web. Web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia lainnya, yang diantaranya data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang kedua ada email atau electronic mail. Dengan fasilitas ini Anda dapat mengirim dan menerima surat elektronik pada atau dari pemakai komputer lain yang terhubung di internet dan dapat menyertakan file sebagai lampiran. Lalu yang ketiga ada newsgroup. Fasilitas ini digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat, penawaran, ataupun file ke pemakai internet lain yang tergabung dengan kelompok diskusi untuk topik tertentu. Lalu yang terakhir ada FTP atau File Transport Protocol. Fasilitas ini digunakan untuk menghubungkan ke server komputer tertentu dan bila perlu menyalin atau mendownload file yang Anda butuhkan dari server tersebut dan menyimpannya di komputer Anda. Definisi intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang khusus untuk penggunaan pada lingkungan di dalam batasan suatu organisasi. Dilihat dari sudut teknisinya, intranet didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet dan www di dalam sebuah jaringan komputer lokal atau LAN. LAN adalah sekumpulan komputer-komputer yang saling dihubungkan pada suatu daerah atau lokasi tertentu. Selanjutnya ada manfaat intranet. Perusahaan dapat mengatasi masalah utama, yaitu tentang penyebaran informasi antar sesama karyawan dengan cara yang cepat, mudah, dan efektif, tidak terikat oleh program atau hardware tertentu, sehingga dapat melatih dan mendidik para pegawai perusahaan. Antara sesama karyawan dapat mengirimkan memo ke rekan kerja yang lain tanpa harus meninggalkan mejanya. Setiap karyawan bisa mengirimkan beberapa dokumen melalui komputer. Dengan demikian, tidak perlu mencetak dokumen tersebut. Admin dapat meletakkan file-file program yang bisa digunakan oleh karyawan pada suatu folder bersama, sehingga dapat didownload oleh yang memerlukannya. Yang selanjutnya ada perangkat keras intranet. Satu ada LAN. Intranet sebenarnya adalah sebuah jaringan komputer lokal atau LAN yang diberikan teknologi internet atau www. Untuk membangun intranet, LAN harus memiliki sebuah jaringan komputer lokal terlebih dahulu. LAN terdiri dari beberapa komputer
di mana saling terhubung di dalam satu lokasi. Semua komputer di dalam LAN dapat saling berhubungan dan mengakses sumber-sumber daya yang ada pada komputer lain. Misal data pada server, data pada komputer lain, printer, peripheral lain, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada client server. Komputer server dapat didefinisikan sebagai komputer pusat yang memberikan suatu data atau dokumen. Sedangkan komputer yang meminta dokumen disebut sebagai client. Komputer client biasanya berupa PC, biasa dan digunakan oleh user untuk meminta informasi dari server. Sedangkan komputer server digunakan untuk menyimpan data dan program serta menyediakan pelayanan network kepada klien. Jika kedua komputer disatukan, maka akan didapat sebuah model jaringan komputer klien ke server. Yang selanjutnya ada komponen LAN. Komponen hardware yang dibutuhkan untuk membangun intranet. Yang kesatu ada komputer server. Yang kedua ada komputer workstation. Yang ketiga ada network interface card atau NIC. Yang keempat ada network cable. Workstation. Workstation adalah komputer yang digunakan oleh setiap orang untuk mengakses komputer pusat, tetapi pada lingkungan networking yang ada, workstation tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan. Tugas pemrosesan seluruhnya dilakukan oleh server, sehingga beban pemrosesan dan lalu lintas network terpusat pada server. Istilah workstation juga sering disebut sebagai client. Yang selanjutnya ada network interface card. Network interface card atau sering juga disebut adapter card adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network, termasuk komputer server ke klien. Network interface card inilah yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada suatu LAN dan mengizinkan semua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Yang selanjutnya ada network cable. Kabel ini berfungsi menghubungkan antar network interface card yang dipasang pada setiap komputer. Jenis-jenis kabel yang digunakan untuk network adalah kabel twisted pair yang dibagi menjadi dua, yaitu shielded twisted pair (STP), unshielded twisted pair, dan UTP. Ada kabel koaksial, ada kabel serat optik, dan yang terakhir ada wireless. Definisi extranet. Extranet atau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI (Electronic Data Interchange), berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. Komponen dan struktur extranet. Extranet mempunyai dasar infrastruktur sama dengan internet, seperti TCP atau IP, protocols, server, email, dan browser web. Tetapi extranet menggunakan Virtual Private Network atau VPN untuk membuat komunikasi melalui internet lebih aman.
Keuntungan penggunaan extranet. Keuntungan yang kita peroleh diantaranya sebagai berikut. Memerlukan lebih sedikit pekerja help desk karena dengan mengotomatisasi inquiry system, pelanggan hanya menghubungi basis data untuk mencari informasi. Meningkatkan kualitas, karena dengan komunikasi antar komputer dapat mengurangi error pada masukan data atau data entry. Mengurangi biaya komunikasi dan transportasi maupun administratif. Proses dan arus informasi lebih cepat, mengurangi pekerjaan yang menggunakan kertas dan pengiriman barang tepat waktu. Peningkatan secara keseluruhan pada efektivitas bisnis. Dikatakan extranet apabila sebuah badan usaha atau bisnis tersebut mengekspos sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar agar dapat diakses jaringan luar atau internet adalah firewall dan router. Kelemahan extranet: biaya tinggi pada awal pengembangan, membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet, membuat kontrak selama beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan, melakukan pemeliharaan teratur, upgrade, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari materi internet, intranet, dan extranet. Jadi, dari kesimpulan definisi di atas, maka dapat kita lihat bahwa perbedaan ketiganya adalah internet merupakan komunikasi jaringan, komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor dengan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti internet. Bahkan warung internet atau sering yang disebut dengan warnet dapat dikategorikan sebagai intranet. Yang ketiga, dari kesimpulannya ada extranet jika sebuah badan usaha atau bisnis mengekspos sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar. Mungkin sekian saja video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang tutur berkenan di hati. Mohon maaf karena kami masih tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.